Salamullah. La salatullah salam ala yasin billah. Barokah sholawat kampung negeri kita menjadi tentram dan damai. Barokah sholawat rumah tangga kita ayem dan tenang. Barokah sholawat anak-anak kita minas sholihin. Barokah sholawat mudah-mudahan yang sakit kurang sehat balik ngaji semua sakitnya diangkat Allah. Barokah sholawat rezekinya dilancarkan, lancar COD-nya. Ya ya, utang-utang lunas. Barokah sholawat nek gak lunas gak ketemu yang utangi. Barokah sholawat ketemu Rasulullah, salaman dengan Rasulullah. Ya Allah mimpi ketemu Rasulullah. Barokah sholawat ketika kita wafat disambut Rasulullah, dikumpulkan Allah pada gerbong Rasulullah dan mendapatkan syafaat fid dini wad dunya wal akhirah. Grup rebananya tadi mana? Hilang. Oh ya udah, kalau ada mau saya ajak kolaborasi. Bapak Ibu, saya izin bicara. Temanya apa ini? Ini temanya menyambung langit dan bumi dengan ketaatan. Medit. Adik-adik, karena ini ada kuisnya, saya mulai dari yang ringan-ringan. Dengar baik-baik ya. Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj waktunya di malam hari bersama malaikat yang paling tinggi derajatnya namanya Jibril. Lalu naik ke langit, summa araja ila sama'id dunya. Kemudian keduanya naik ke langit dunia. Langit dunia masih dikunci, Pak. Semua kitab apa saja kata-katanya sama. Istaftaha Jibril, malaikat Jibril itu minta izin karena pintu langit dijaga sama satpam langit. Pintu langit itu ada surikitinya. Kalau security kan sini. Kalau langit surikiti. Siapa Pak? Surikitinya. Namanya Ismail. Saya nggak akan ulangi. Pokoknya ingat baik-baik. Nanti ada kuisnya. Nabi Muhammad makhluk paling suci. Jibril itu makhluk suci. Naik Mi'raj diundang Allah, masih dikunci pintunya. Oh saya masuk aja tadi masih dipasang palang ampang-ampang sama sur. Iya, padahal saya diundang tuh. Apalagi nggak diundang. Pintu langit masih dibuka. Jenderalnya itu minta izin. Istaftaha Jibril. Kata Jibril minta izin, minta tolong bukakan pintu langit. Apakah langsung dibuka? Kayak tadi kan langsung dibuka, Pak. Langsung hormat. Oh, kalau itu enggak, ditanya dulu, man anta, kamu siapa? Ana Jibril, saya Jibril. Wa anta ma'aman, kamu bareng sopo? Ma'a Muhammad, saya bareng Nabi Muhammad. Hal bu'itha ilaih, udah diutus apa belum? Kata malaikat Jibril, sudah, na'am. Baru dibuka pintu langit. Langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7 itu ditutup, dikunci semua. Orang suci, makhluk suci naik ke langit, pintunya ditutup. Lah kalau bapak ibu yang mati naik ke langit, kira-kira buka apa enggak? Jangan dijawab. Jangan jawab, mikir sendiri, kan sudah saya suruh merenung tadi. Kalau dibuka pintunya, pintu 1 masih ada malaikat yang tukang nyaring amal. Ini orang amalnya ada campur pamernya, lemparkan ke wajahnya, enggak jadi naik. Lewat langit 1 naik ke langit kedua, nanti ada amal, ada malaikat penyaring amal sombong. Ini enggak pamer tapi ada sombongnya, lemparkan, enggak jadi naik. Kalau ada yang lolos sampai ke atas, ada suara bilang begini,
tulis namanya di Iliyin, lalu balikkan lagi ke bumi, karena saya berjanji akan membangkitkan pada waktu yang lain. Kalau roh-roh kotor yang tidak bisa naik ke langit karena banyak dosa, jadi wong Jawa dosanya ben banter kan orang berisik dosanya, karena banyak dosanya. Itu ada suara, lemparkan roh itu ke sijil, jadi nggak bisa naik Pak. Nabi Muhammad aja masih dikunci, apalagi roh-roh kotor, nggak bisa naik. Dilemparkan ke sijil, kata Allah, saya berjanji akan membangkitkan pada waktu yang lain. Adik-adik, di langit pertama ketemu Nabi Adam. Nabi Adam itu khalaqallahu Adam ala suratih tuluhu situna dira'an. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta, 30 meter kurang sedikit tinggi. Jadi kalau jenengan ngadep berdiri di samping Nabi Adam, ukuran mata kaki, diimani aja, jangan dipikir. Kalau dipikir nanti pikirannya liar kemana-mana. Kalau tingginya 60 meter, 60 hasta, 30 meter, celananya berapa? Nanti begitu mikirnya itu. Gak usah dipikir, diimani aja. Nanti kalau udah ngomong celana, mikirnya ngendiri, Bu. Mesti jerun-jerun nih barang itu. Tetapi kata Rasulullah begini, kullu may yadkhulunal jannah ala surati Adam. Setiap orang yang masuk surga, mudah-mudahan kita termasuk. Tepat. Cepat jawabnya. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Setiap orang yang masuk surga nanti bentuknya akan dikembalikan kepada bentuk asalnya. Jadi baju besar-besar 30 meter kurang sedikit, ibu-ibu nanti jadi besar-besar, gede-gede, jumbo-jumbo, 30 meter kurang sedikit. Nah kita kan ini menyusut, maksud kecil. Makin lama makin kecil. Nanti 1000-2000 tahun yang akan datang, sebesar-besar ini mungkin udah mbah-mbah ini. Makin kecil Pak, itu akan makin kecil. Satu, naik langit kedua, ketemu Nabi, mirip seperti kembar, Nabi Yahya sama Nabi Isa. Naik lagi ke langit ketiga, ketemu Nabi Idris. Naik lagi ke langit keempat, ketemu dengan Nabi yang tampan, Nabi Yusuf. Naik lagi, ini kan ada plus nih saya begini nih. Naik lagi ke langit yang kelima, ketemu Nabi jenggotnya sebelah hitam sebelah putih. Nabi ini adalah Nabi Harun. Jadi Nabi Harun itu jenggotnya sebelah warnanya hitam, sebelah warnanya putih. Gara-gara bahasa Indonesia ini sebrot ya Pak. Tarik seperti itu Pak. Kalau sebrot itu tariknya kuat. Kalau narik itu belum tentu kuat. Bahasa Indonesia sebrot itu apa? Apa Bu? Tarik paksa ya. Gara-gara Nabi Musa khalwat 40 hari, umatnya diserahkan kepada Nabi Harun, disuruh jaga, balik dari khalwat ngambil Taurat, umatnya pada nyembah sapi. Goro-goro ada provokator namanya Musa Samiri. Nabi Musa marah, dipegang janggutnya Nabi Harun, ditarik kenceng, maka memutihlah janggut itu sampai di langit. Nah, nanti kalau ada yang nanya Pak kitabnya apa, nanti saya jawab kalau sudah duduk aja. Lalu kemudian naik ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa. Di langit ke-6 ini ada Rasulullah, dinampakkan Allah berbagai model orang Nabi Rasul yang masuk surga beserta umatnya. Ada yang masuk surga bawa umat 100, ada yang masuk surga bawa umat 1000, ada yang masuk surga tidak ada umatnya. Ada Nabi masuk surga sendirian, istrinya ndak ikut, anaknya ndak ikut, jamaahnya nggak ada. Jadi kalau ada ustadz, kiai nggak punya jamaah, tenang aja. Nabi aja ada yang nggak masuk surga sendiri, anaknya nggak ikut, istrinya ndak masuk, jamaahnya tidak ada. Nabi itu namanya Sam'un. Lalu Rasulullah melihat ada laki-laki gagah tampan dengan umatnya 600.000 lebih, memenuhi bukit.
Nabi Muhammad kagum-kagum nanya sama Nabi Musa, karena waktu itu kan Nabi Muhammad masih baru jadi Nabi. Nanya sama Jibril, ya Jibril, itu siapa? Man huwa, itu sopo? Kata malaikat Jibril, ya itu Nabi Musa yang memenuhi bukit itu, umatnya Nabi Musa. Rasulullah heran-heran, Nabi Musa punya umat sebanyak itu. Lalu kata malaikat Jibril, ya Rasulullah irfa' ra'sak, ya Rasulullah unzur ila sama. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, lihatlah ke langit. Ketika Nabi Muhammad melihat ke langit, langit itu penuh manusia, bainal masyriq wal maghrib. Kopi teko. Kayak kopi. Jai rene. Nah, jai nam. Ada orang memenuhi langit barat sampai timur. Lalu Rasulullah bertanya, itu siapa Jibril? Itu adalah umatmu dan semuanya masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk. Dari yang sebanyak itu 70.000 masuk surga tanpa dihisab, tanpa dihitung. Saya ulangi, dari sebanyak itu kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ada 70.000 yang masuk surga tanpa dihitung, tanpa dihisab. Lalu dari yang 70.000 itu, kalau umat Nabi Muhammad 5 miliar yang masuk surga tanpa dihisab 70.000, banyak apa sidik? Banyak apa sedikit? 5 miliar 70.000 tanpa hisab. Yang tanpa hisab banyak apa sedikit? Pakai apa sidik, Pak? Sidik. Tapi tiap satu orang, kan ada 70.000 ini masuk surga, tiap satu orang dia menggandeng 70.000 orang. 70.000 kali 70.000 berapa, Mak? Biasanya kan suka ngali-ngali kalau bapak-bapak kerja tuh, kerja seminggu semene kali semene kali semene, hasilnya semene, biasanya hafal. 70.000 kali 70.000 berapa? 49 itu 7 kali 7. Ini 70 kali 70.000. Banyak. Ya reti aku nek banyak ya. 4,9 miliar akan ada umat Rasulullah yang dari jalur ini saja yang masuk surga bersama orang-orang yang tidak dihisab itu lebih kurang 4,9 miliar orang. Moga-moga kita termasuk. Siapa mereka itu? Ya nggak tahu. Bisa bapak, bisa ibu, bisa Pak RW, bisa Pak RT, bisa ketua panitia, bisa asisten manajer atau Pak manajer, bisa siapa saja. Tapi kalau nengok tanda-tandanya saya. Nek oleh ya wes. Begini maksud saya, Pak. Ini karyawan di kebunnya ada berapa? 800. Itu muslim semua. Taruhlah muslim semua. Kalau ada satu, saya ulangi, kalau ada satu saja karyawan di sini yang masuk surga bi ghairi hisab melalui jalur ini, maka dia akan membawa kawan-kawannya 70.000. Enggak cuma satu karyawan, satu kecamatan itu enggak cukup, Pak. Mungkin 2 kecamatan akan ditarik di dalam surga. Mudah-mudahan ada salah satu di antara kita yang masuk surga bi ghairi hisab. Di langit ke-7 Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Saya mau ngambil 2 saja. Bu, Nabi Muhammad itu dilihatkan hal baik dan dilihatkan contoh jelek. Tapi nanti kelamaan ya. Udahlah, saya langsung saja, itu nggak saya bahas. Ketika Nabi Muhammad sampai di langit ke-7, Rasulullah terus sampai ke Sidratul Muntaha. Apa? Sidratul? Di Sidratul Muntaha itu malaikat Jibril nggak bisa ikut. Saya ulangi, malaikat Jibril tidak bisa ikut karena tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah bilang sama Jibril, ya Jibril, bagaimana caranya bisa nemuin anemalin saya? Selangkah jadilah. Saya ulangi, selangkah saja jadilah, walau khatwatan, walaupun selangkah jadilah. Ketika malaikat Jibril melangkah satu langkah, maka malaikat Jibril merasakan panas sehingga takut. Jibril yang punya sayap 600 kanan kiri berarti 300 bagi 2, tiba-tiba mengecil seukuran burung emprit saking takutnya sama Allah. Akhirnya Rasulullah berjalan sendiri. Dengar ibu, berjalan sendiri, malaikat Jibril ditinggal. Sesampainya Rasulullah di bawah aras, Rasulullah bilang begini, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Lalu Nabi Muhammad menimpali assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Setelah itu seluruh penduduk langit menjadi saksi sambil mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al-Imam Al-Habsyi dalam kitab namanya Kanzus Sa'adah, beliau mengatakan begini, wa idza qala al-insan, kalau ada orang yang ketika sholat membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah faka'annama al-hajja wal umrah, maka dia itu mendapat pahala seperti orang yang pergi haji, seperti orang yang pergi umroh. Wa idh qala, apabila dia mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, faka'annama zara an-nabiyyal mustafa sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang sholat kok moco assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka dia mendapatkan kebaikan seolah-olah dia mengunjungi, menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ketika sholat membaca assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, faka'annama zara awliya Allahi fid dunya, seolah-olah dia itu menziarahi semua kekasih-kekasih Allah yang ada di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah kurang ngeten iki apa Pak? Belum. Nah ini kita sambung nih wisan ilmu langit bumi. Jadi nek uang haji payah, umroh angel, duit gak ada, gaji pas-pasan. Kata orang Melayu, kais pagi makan petang, nabung isuk sore jiko, nabung Senin Selasa jiko ATM. Duit gak tahu cukup-cukup, sing rajin sholat, sing rajin nang masjid, ikhlas karena Allah, kau mendapat pahala seperti Pak, seperti itu gak bodoh, seperti orang yang haji, seperti orang yang umroh. Makanya sing rajin sholat. Nah ini kita lewat. Kemudian Rasulullah itu ketika di bawah aras Allah, Rasulullah kaget. Kenapa kaget? Karena Rasulullah di bawah aras Allah itu melihat ada laki-laki, ada orang. Padahal malaikat Jibril kan di bawah. Kan tadi kan malaikat Jibril di bawah toh. Mau maju gak bisa karena kayak kebakar kan. Terus dia takut akhirnya mengecil seukuran burung emprit kan. Tapi Rasulullah ketika di bawah aras itu kaget karena di sana dia melihat ada orang yang tertutup oleh awan, yang kemudian terkena remang-remang sinar cahaya dari arasnya Allah. Dalam kitab itu Nabi Muhammad penasaran sampai nanya sama malaikat begini, An-Nabiyun, apa itu nabi? Kata malaikat yang ada di situ, bukan. Lah, bukan. Terus kata Rasulullah, au malakun, oh berarti ini malaikat. Kalau nabi bukan, berarti ini malaikat. Kata malaikat langit itu, lah bukan ya Rasulullah, bukan. Loh, malaikat bukan, nabi bukan, Jibril di bawah.
kok di atas ada orang. Siapa ini? Kata malaikat, ya Rasulullah, itu bukan nabi, bukan malaikat, tapi itu orang biasa, orang PT Tunggal Yunus. Amin. Amin. Tengok Pak, derajatnya sampai di bawah aras, di atas apa lintasan yang malaikat Jibril nggak berani juga. Pengen nggak tuh? Kata malaikat, ini nabi bukan, rasul bukan, malaikat juga bukan, tapi ini orang biasa. Kenapa dia bisa sampai setinggi ini derajatnya? Kenapa bisa semulia ini? Ingat-ingat, bawa pulang. Ini kan ilmu ini judulnya. Kata malaikat langit, malaikat aras Allah itu begini, orang ini waktu hidup di dunia, waktu dia tinggal di PT Tunggal Yunus, itu punya 3 kebiasaan. Sebelum kita masuk ke sini, kita kuis dulu. Nah, yang telut anu saya. Pertanyaan pertama untuk yang laki-laki dulu, nanti yang satu lagi perempuan. Yang tahu langsung jawab. Siap-siap deh pertanyaan tuh. Makanya kerja Nabi Muhammad di langit ketiga ketemu siapa? Ayo. Bu. Bila nang wedok. Wedok. Laki-laki. Sini, kamu jawab sendiri atau dikasih tahu maknya? Sini. Namamu siapa? Dean. Dian. Kamu tadi jawab yang kasih tahu siapa? Bunda. Ini hebatnya anak kecil. Enggak apa-apa. Ya udah sini. Salim. Bunda, jangan diulang, awas kamu nanti. Oh, aku ngasih tahu anaknya malah maknya. Sekarang untuk yang cewek, di langit yang keempat bertemu siapa? Tunjuk tangan. Angkat tangan buru. Yang cewek. Angkat tangan buru. Sini. Lambat. Udah itu dulu, udah kadung dulu. Nanti setelah ini. Siapa? Nabi Yusuf. Nabi siapa? Nabi Yusuf. Kamu namanya siapa? Anggi. Jawab sendiri atau dikasih tahu? Jawab sendiri. Betul? Bagus. Kalau dikasih tahu mak bilang enggak gitu ya. Salim. Barakallah. Yang lain masih mau? Mau dong. Makanya dengerin bro. Itulah. Ini tiket bisa untuk umroh. Wah, ini umroh bukan umroh. Dah, kita ngaji bu. Orang yang diberi sedemikian tinggi derajatnya itu ketika di dunia membiasakan 3 perkara. Dengar baik-baik. 1, rajulun lisanuhu radbun bidzikrillah. Waktu dulu di PT Tunggal Yunus, orang ini lesannya, bibirnya, mulutnya, cangkemnya dan dunia itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Lesannya untuk zikir. Ibu jawab yang kompak. Banyak mana zikir sama nyinyir? Sing kompak, zikir sama nyinyir? Ngamal sama ngomel? Tafakur sama mendengkur? Sembayang sama geleang? Rusak sana kene orang wedok wong lanang padha wae. Minta maaf orang-orang yang lesannya banyak berzikir. Kalau ibu mampu silahkan pakai jari. Kalau gampang lupa pakai tasbih. Kalau ada yang larang ambil tasbih yang besar lemparkan ke orang itu. Zikir salah, gak zikir salah, buat tasbih salah, gak ini salah kabeh kok salah kabeh. Aku kemarin ngomong Jawa itu. Zikir sampai kapan Pak? Sampai masuk ke dalam tulang. Tandanya apa Pak? Kalau kau kaget, kowe kok zikir gitu, berarti mlebu jero balung. Tapi kalau ibu kaget kok nyarut, ada nggak orang kaget nyarut? Orang ibu Pak, orang itu kalau sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya zikir, wih kok kaget, mesti zikir. Orang yang sering muni Allah, kok kaget, Allah mesti kaget. Keluar kata-kata itu.
Orang yang sering umpamanya zikir salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi kok kaget sallallahu alaihi Muhammad. Dalam perjalanan orang sering wirid Yasin, begitu masuk jurang langsung Yasin. Jare Mbah Yasin, aku nang kene. Kemana kalau Mbah Yasin. Orang kalau udah kaget, ibu pernah nengok orang latah. Orang latah itu tergantung yang sering dia ucapkan. Kalau yang diucapkan yang jelek-jelek biasanya udel dan seputar udel keluar semua itu. Betul Pak? Nah, tapi kalau dia sering zikir, ya mesti zikir. Orang itu kalau biasa zikir, apa aja zikir. Anaknya datang, Allah, Allah, Allah. Itu datang ketemu kawan, ya Allah, alhamdulillah. Jemuran jatuh, masya Allah. Ada tabrakan. Betul itu, ya Allah, astagfirullah, ada tabrakan gitu umpamanya. Yang namanya tabrakan. Masa tabrakan ini? Nguyuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim mada salli. Ayo. Wal ali wal. Ayo. Wal ali wal ashabi. Pada nggak hafal, coba yang ini. Teruskan lagu berikut ini. Waktu ku kecil Sholawat nggak pada hafal. Waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Ku kira sutil tak udil-udil rupanya sikil. Waktu ku tuwek aku nggak tahu yang menyek-menyek. Tak songkok ledek tak uwek-uwek rupanya telek. Atau yang kedua, teruskan lagu berikut ini. Gara-gara sebotol minuman. Astagfirullah. Anaknya Supri, anaknya Solikin. Atau yang berikut, teruskan lagu berikut ini. Saban najinan Alaiyo angel tak jai sholawatan mangap kaya Pak Sepat lagu langsung kuat banter teruskan lagu berikut ini. Rungkat aduh anaknya sapa betul gitu. Boleh. Terus muka-muka itu di anak soleh. Ibu-ibu teruskan lagu berikut ini. Aku mundur. Yo wis ora apa-apa. Enggak apa-apa. Yo nyanyi, tapi yo zikir sholawat jangan sampai lupa. Dengarkan baik-baik, tapi harus jujur ya. Bu, enak mana sholawat sama lagu? Gak apa. Kalau lagu dangdut, contoh lagu dangdut begini. Saya ini begini kan suaranya bagus. Dirimu bagaikan rembulan embel kedes. Bagus kan lagu itu Bu? Bagus kan? Atau yang kedua, Sholatullah salamullah ala toha Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin. habibillah. Bagus mana lagu dangdut dengan sholawat? Salawat.
Nggak apa-apa, orang Islam memang harusnya bilang begitu. Sekarang pertanyaan ketiga, sering mana mendengarkan lagu sama sholawat? Lawat. Bagus, jujur kamu itu Bu, bagus. Memang rata-rata kita kan lebih sering dengerin lagu kok daripada sholawat, betul? Pertanyaan terakhir, besok nek mati, pengen diterke nggo lagu apa sholawat? Lah kok penak temen, bolak balik sekarang PDW. Halo, kira jam. Perjanjiannya tadi kan setengah jam tau. Gak apa-apa. Zikir Bu, sampai kok jenengan Allah, 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 Allah. Mati. Apa kata Allah? Ana jadi sumandakaroni. Saya siap menemani orang-orang yang mati, yang wafat tapi dalam kondisi mengingat saya Allah. Akhirnya matimu dinanti Allah. Kalau orang Jawa biasanya kalau yang dari Jawa sana ada syairnya begini, dengar baik-baik, nanti saya terjemahkan bahasa Indonesianya. Lamun palastro ing pungkasane ora kesasar rohan sumane den kadang Allah swarga manggone utama ite uga ulese utama ite uga ulese. Kalau bahasa Indonesianya begini, kalau sudah datang saat matinya tidak kesasar ruh dan sukmanya disambut Allah surga tempatnya untuk mayatnya juga kafannya untuk mayatnya juga kafannya. Ya Rasulullah, ayo salamun alaik Ya Rabbi asani wa daraji hatta yajiratal alami ya Wailal judi wal karami Wailal judi wal karami. Ayo toh Bu, maaf dibuka mulutnya. Ajak sholawatan mingkem aku mundur jawab alon-alon. Pak, saya setahun yang lalu ngaji di Kabupaten Siak, daerahnya namanya Kualian. Kantor Bupati Siak itu kan di atas bekas kuburan umum. Dulu itu kuburan umumnya dipindah, dibongkari satu-satu. Dari semua yang dikubur ada satu kuburan yang mayatnya utuh, udah dikubur 50 tahun lebih. Itu yang utuh kan saya diundang untuk ngaji haul di situ. Namanya Mbah Haji Abdul Najib namanya. Haji Abdul Najib. Satu-satunya di kuburan itu yang mayatnya utuh. Saya waktu ngaji bilang sama keluarganya, nanti habis pengajian saya minta keluarganya kumpul semua anak-anaknya. Saya mau tanya, mau ketemu sama anak-anaknya Mbah Haji ini. Kok mayatnya utuh ini dulu amalannya apa? Apa yang membuat mayatnya utuh ini apa? Orang dulu udah pada mati, mayatnya masih utuh. Orang sekarang masih hidup pada bosok. Betul nggak? Betul. Apa nggak aneh coba? Orang dulu itu kan banyak yang mayatnya utuh-utuh di Kampar. Di Kampar tuh ada yang namanya Syekh Abdul Ghani Batu Besurat yang kena PLTA Kutub Panjang. Ketika mayatnya mau dipindah dari 13 Kutub Panjang, itu saksinya banyak, mengeluarkan cahaya utuh jasadnya, padahal udah puluhan tahun wafat. Lah sekarang masih hidup dipotongi sama dokter karena udah pada mati. Mikir nggak dengan itu? Kenapa kok orang dulu utuh-utuh, orang sekarang kok enggak? Orang sekarang itu kurang nyandarnya sama Allah, kakean nyandar nang areng uteke. Wong saiki iki lesane kon dikir angel, kakean ngeluh, kakean gawe status nang areng WA. Yo, Bra. Nggih, Pak. Wonge teko
Kok. Ngadep. Bener ini. Setelah saya kumpulkan anak-anaknya, ini tak tahan-tahan apa los? Lo saya. Nggak tersinggung kan? Enggak. Awas tersinggung. Oh aman toh, jadi gue ya tersinggung no. Cek nasi nggak mulai no. Jadi saya tanya anak-anaknya, Bu, Pak, ini dulu Bapak amalannya apa? Ibu mau tahu amalannya Bapak yang utuh ini, Bu? Bapak saya itu tidak pernah putus, setiap hari itu baca sholawat, itu kata dia. Selesai. Jadi Bapak kalau nggak hafal Quran, nggak hafal, Bapak bukan juga matinya mati syahid, nggak pernah jihad fisabilillah yang seperti orang-orang yang di Palestina juga enggak. Kok kepingin mayitnya utuh, basahi setiap hari lesanmu dengan sholawat. Zikir kalau bisa sholawat, ya yang lain-lain lah silahkan. Yang kedua, Bapak ini kerjaannya apa? Guru ngaji. Itu loh Bu, yang ngaji alif-alifan, yang kayak Ustadz umpamanya Ali Akbar itu, tapi ikhlas dia. Entah kalau Ustadznya ini, mudah-mudahan ikhlas betulan. Itu loh yang ngajinya begini, alif patah a, alif kasroi, alif doma u a i u mem patah mata patah ta mem doma mu matamu itu. Yang itu soalnya simponi sapata safa kasrofi mem doma mu sapimu. Makanya zikir, nanti kalau ibu bapak sudah zikir, sakit pun zikir. Allah 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 zikir. Makanya kalau mati disambut Allah. Kenapa? Mati dalam keadaan ingat Allah. Ya Allah, muka-muka semua husnul khotimah. Amin. Tapi kalau ibu bapak orang biasa zikir, walaupun sakit gak mau zikir, mukor geruguh. Gua panas. Hahu tak. Kata anaknya, Pak udah tua kok malah hahu mbok nyebut malah moni but. Maksudnya ngucap malah moni Cap. iya nyaut cap. Maksudnya istighfar, dia malah ngomong Par. saya punya abang, ya saudara lah maksud saya. Balik mancing jam 1 siang tiba-tiba kejang, matanya balik putih. Enggak, ini kaku semua. Nah, ponakan saya yang 2 itu yang datang ke sana ngomongi, Kang, istighfar, Kang, istighfar. Apa dia jawab? Istighfar. Loh, tenang lho Bu. Ojo ngarang-ngarang. Ini kenyataan, coba bayangkan Pak, jenengan nonton orang yang kondisi begitu, nyuruh baca istighfar, dia nggak bilang astagfirullah, malah mau nih istighfar. Jenengan guyu apa sedih yang ngomong? Guyu Pak. Apa orang guyu tapi lah pantas gue tidak ngono. Sing nontonnya bingung apa yang dituntun. Satu, orang yang mulutnya selalu basah lisannya dengan zikir. Kuis, kita kuis dulu. Untuk anak laki-laki, dengarkan pertanyaannya. Berapa hasta tingginya Nabi Adam? Laki-laki. Tunjuk tangan. Berapa? 100. Ini Nabi apa wi? Ya, kamu. Berapa? 30 hasta. Ini cebol. Salah. Ini hasta loh, gak meter loh. 60. Berapa? 60. Sini dulu. Kamu tadi dibisiki yang belakangmu kan? Keru aku. Namamu siapa? Aijul. Siapa? Aijul. Arjun. Aijul Saputra. Aijun. Iya. Berapa hasta? 60 hasta. 16 itu berapa meter? 60 hasta berapa meter? Bingung. 1 hasta berapa senti? Tambah bingung, wis gak apa-apa. Suwen wis mabut marepot aku. Salah lu, melayu wae. Untuk adik-adik yang putri. Ayo, Satu Mak. kuisnya. Siap-siap, Mak. Yang gampang lah. Di langit yang siapa nabi yang jenggotnya warnanya 2? Tunjuk tangan dulu, itu silakan. Gue maju dari keliru, awas deh.
Nah, nama siapa, Dok? Adinda. Nabi Anut. Nabi Anyut. Ada Nabi Anyut barang Harun, maksudnya Harun ya. Aduh, kita salah semaput Pak, kalau maksudnya Nabi Harun. Harun apa Anyut? Nabi Harun. Harun. Oh ya wes, ini dulu. Salim barokallah. Anyes tangannya Pak, sampean buyut yo. Jangan. Saya punya kawan namanya Ibrahim, dulu mondok sama dengan saya. Saking takutnya diguyu penonton begini, dia protokol tuh Pak, kan salah-salah. Ketika dia bilang, marilah kita awali acara ini dengan bacaan Al-Fatihah kan, orang bilang a'udzubillah, dia pingsan di situ tuh Pak. Hati-hati. 60 hasta, 30 meter kurang sedikit. Oh 100 hasta. Wih genter nih. Masih ada, tenang. Masih banyak. Oke, nanti setelah ini pertanyaannya 4. Jadi sana 2, oke? Iya, Pak. Yang udah jawab jangan jawab lagi, bagi-bagi. Nanti terakhir yang dapat amplop saya nampaknya ini. Yang kedua, kata malaikat, orang ini ketika di dunia punya kebiasaan satu zikir, lesannya selalu zikir. Yang kedua, kata malaikat, orang ini rojulun kolbuhu yata'allaku bil masjid. Orang ini waktu nang dunya hatinya itu ada di masjid. Nggak jauh masjid, seneng masjid, suka masjid, sholat masjid, ngibadah masjid. Kadang orang tuh ngomongnya aja yang gaya. Lautan ku seberangi, gelombang aku arungi, gunung kan ku daki, bel gedes, tonggo masjid telur aku kuat. Enek. Aduh, buangnya teko. Mantep. Bu, berapa banyak orang naik tangga masjid 1, 2, 3 ini udah gak kuat. Gaya nih ngomong laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki apanya? Jangan salah, Syekh ini ingat betul ya. Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, nanti jenengan ngen bener omongan saya malam ini ya Allah, moga-moga nanti kita semua selamat. Amin. Besok di akhirat akan ada makhluk bentuk wujudnya seperti masjid-masjid yang ada di bumi ini. Lalu dia mencari orang-orang yang selalu mendatanginya. Supirnya imamnya, kernetnya, bukan makmum, bukan, kernetnya muadzin. Kernetnya muadzin. Dia akan mencari orang-orang yang selama hidupnya selalu mendatangi dia. Yuna, siap, Yutun, Yusri, masuk. Zainuddin, Zainal masuk, Supri masuk, amin nama Pri, masuk, Solikin, balik dulu masuk, sekali ngono, saya Pak, wes sopo, aku Haryono, ada nih sopo, itu RT Pak, orang masjid ada apa saja, masjid itu orang jarang, umpama Pak RT, orang nesu loh. Lah kita orang kita, lah aku ora kenal liya-liyane lho kenale sampean. Lho tenan to sopo? Ora lho nek RT kaya ngono wargane mesti lebih parah nih. Betul? Astagfirullahaladzim bonge aku. Alhamdulillah. Akan mencari-cari. Artinya harus sholat. Jangan sampai kalau jenengan bisa ke masjid. Begini loh Bapak Ibu, datanglah ke masjid pakai kaki sendiri, jangan pakai kaki orang lain, apalagi sampai numpak di bahu orang. Datanglah ke masjid dengan cara berjalan, jangan datang ke masjid dengan dalam keadaan berbaring. Yang paling tragis itu adalah orang yang ke masjid hanya pas ada yang namanya inna a'toina. Innalillahi loh. Botok kaji loh.
Lah kok malah ulangi pas inna lillahi. Orang itu kan biasanya dua. Kalau pas lebaran kaji, untuk panitia datang ke masjid bawa barang. Mana mbak? Masjid, ngapa? Orang beli sapi. Sama kan gak panitia, benai. Mesti kan mana toh? Uangnya teko. Kemah. Adep. Biasanya dicelui ra gabres. Dicelui hayal shalah. Malah mau ning ngene. Kok masuk ke sana yo kok temen yo kok suwi temen yo kok iki ra bisa ngomong kalimatnya. Atau yang kedua, yang paling tragis adalah kalau orang datang ke masjid sudah inna lillahi wa inna ilaihi. Ya Allah, udah hidup gak mau masjid, sekali mati nang masjid jaluk pulang ngarepe imam. Bu, orang sini kalau mati di belakang apa depan imam? Belakang aja ngapa? Ya Allah, itu kalau kata orang Melayu, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan terus akan menggigil sekujur Kedinginan. Ibu-ibu, lagu ini jangan dinyanyikan ketika suamimu sakit. Suamimu lagi sakit, terus kok pijeti, bila Israel, iya, tabok ibu. Jangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harus sedikit dipaksa, nggih. Ma yuf'alu kulluh la yutraku kulluh. Apa-apa yang nggak bisa kau kerjakan semua, jangan kau tinggalkan semua. Kalau nggak bisa tiap hari 5 waktu, ya minimal 5 waktu sekali. Nggak bisa 1 hari setiap kali, ya 2 hari sekali. 2 hari sekali, jangan nggak bisa ya 3 hari sekali. Pokoknya jenengan kudu nek urung iso, belum bisa juga. Dalam hatimu tanamkan, saya ulangi, dalam hatimu tanamkan ini, ya Allah, aku piye-piye tetap kepingin jadi ahli masjid, kepingin masjid, ya Allah, tanamkan dalam hatimu. Karena orang tetap dihitung dalam kebaikan kalau dia niat pada suatu kebaikan itu. Niat sih nggak apa-apa Pak, tapi aja mengukur niat, kok mengukur melengas, mau dijejek malaikat malah mati nanggon gue malahan. Ada maksud untuk seperti itu. Oh, suatu saat mudah-mudahan takdir Allah bisa ke tanah suci haram. Di sana itu Bu, tempat yang paling barokah itu kan masjid, betul? Betul apa tidak? Masjid yang paling barokah itu Masjidil Haram sama Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa yang pahalanya luar biasa. Sekali sholat 100.000. Di Masjid Madinah itu kan kalau adzan muadzinnya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu masjid penuh, halaman masjid penuh, jalan-jalan penuh. Mirip sama daerah sini. Kalau ada azan, jamaahnya penuh di jalan sini. Iya kan? Malah di sini lebih hebat, nggak cuma di jalan, sampai di kebun. Hahaha. Betul nggak Bu? Orangnya datang di bawah, di kursi atau di teras? Hah? Di teras? Berarti belah sana. Akan zakon rawani aku. Di sana itu, di Madinah itu 1,5 jam sebelum masuk adzan, mencari soft pertama, nggak bisa. Orang sana tuh rebutan soft, mirip sama orang sini. Rebutan soft. Cuman sana soft sholat, sini soft kambing, soft ayam. Katanya kemarin Sofiah. Ya Allah, moga-moga menjadi ahli masjid. Sholat iso nang masjid. Diberi kaki ringan melangkah untuk datang ke masjid melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalahnya begini loh. Ada orang Islam yang memandang sholat itu sebagai
beban. Sholat itu masalah, padahal sholat adalah solusi pada semua masalah. Tolong dengarkan baik-baik. Kalau ada orang yang menyangka bahwa sholat itu adalah beban dalam hidupnya, dia keliru besar. Justru kalau dia meninggalkan sholat, maka beban hidupnya tidak akan pernah ada ujungnya. Siapa yang bilang, Pak? Yang bilang Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari mengingat aku Allah, dari zikir, dari sujud, dari sholat kepada Allah, maka bagi orang itu hidup yang sempit. Hidupnya sempit, pikirannya sempit, hatinya sempit, semuanya sempit. Mungkin rumahmu besar, mungkin kebunmu banyak, mungkin mobilmu mewah, tapi hatimu sempit. Pernah ngerasain hati sempit? Kalau gajian dengarnya itu juta-jutaan, berapa gajinya satu bulan? 3 juta, 4 juta, 5 juta, tapi nggak cukup-cukup. Rasa-rasanya gajiannya besar, tapi kurang terus. Terasa enggak? Terasa enggak? Terasa enggak, Bu? Jenengan itu gajinya kalau dengar suaranya besar-besar, barokahnya itu berapa gajinya? 3 juta, 5 juta, 7 juta, 10 juta, tapi nggak cukup-cukup. Kenapa itu? Itu sempit. Rumahnya besar, tapi di rumah nggak tenang. Dia bisa beli tempat tidur mahal, tapi tidak bisa tidur nyenyak. Dia bisa membeli makanan enak, tapi tidak mampu menikmati nikmatnya makanan. Dia bisa pergi ke luar negeri sana sini, tapi nggak dapat ketenangan. Dia bisa beli rumah sakit, tapi dia tidak bisa membeli kesehatan. Makanya uripe sempit, anaknya nggak kena diatur, bojone sekarang PDW, jenengan umai jarang ada bacaan Quran, hidup mesti terasa sempit. Dan solusinya tidak lain adalah kembali sholat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum yang terakhir, ini ada kuis lagi 4. Buru, siap-siap buru. Laki-laki 2, perempuan 2. Itu sama ibu. Laki-laki dulu. Nah, yang adik-adik nanti ya, yang perempuan, yang laki-laki dulu nih. Pertanyaannya begini, setelah ke langit ke-7, Nabi Muhammad berada pada perhentian yang terakhir, maka apa nama tempat itu? Itu yang belakang. Sini Mas. Ini anak-anak remaja. Anak-anak, ya anak remaja. Oke, namanya Fahri. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Betul, Bu? Jurinya mama, monggo. Jangan untuk anu loh itu, untuk apa tuh namanya? Ngeslot loh. Satu lagi. Di langit ke-7 Nabi Muhammad bertemu Nabi siapa? Oh, kamu besar kali, yang kecil. Yang kecil. Tunjuk tangan. Kamu katanya sudah tua ini. Orang tua-tua kok sing kayak barang tunjuk tangan payah ngono. Yang kecil tunjuk tangan nih. Hah? Enggak ada juga. Kamu tunjuk tangan. Eneng Mbah, iki Mbah. Endang. Sini. Ibrahim lah, Nabi Ibrahim. Enggak, kalau enggak kamu lah yang besar tapi enggak apa-apa. Sini Mbak, maju Mbak. Nah, enggak apa-apa. Oh, ini petinju atau ini di kanan ini. Ardi. Nama saya Ardi. Ardi. Oh, Ibrahim. Ibrahim. Bener Bu? Bener Mbah. Ardi, besok pakai songkok di. Ya, biar kayak anak-anak. Ini kok yang bapak kayak mana kayak. Gini Pak Ardi. Alhamdulillah, makasih. Sekarang untuk adik-adik yang cewek. Komol. Nabi Muhammad itu Isra-nya pada waktu siang apa malam? Ya, Nak. Nah, itu yang tuh. Itu dulu yang tujuh tangan tuh.
Lah ini yang tunjuk tangan kakangnya sing ngangkat ngene ora bocah ayo. Sini dulu. Kan pertanyaan yang gampang-gampangnya Pak RT ya. Yang mudah-mudah. Kalau untuk RT baru nanti nama Anissa. Anissa. Oh, beda. Malam. Malam. Oh, hari kita doh. Oh, doh. Bener Bu? Bener mbah. Barakallah. Satu lagi. Berapa langit yang dilewati Rasulullah? Tanah. Itu ada KSE. Maju nak. Itu yang kecil kuning. Tuh, pegang kan terus. Tujuh. 100. Iki ketoke bapak sih jawab Pak. Apanya nang Jawa ngono iki kok. Salim. Nama siapa? Masya. Oh, masih sekira masak nama. Berapa langit, Dok? Tujuh. Pinter. Ya. Salim. Humaira, siapa namanya? Oh, Rumaisa. Ya. Alhamdulillah habis. Masih 2. Nanti door prize dari saya. Satu pertanyaan 100.000. Tapi tidak pertanyaan. 1.500.000. Cuman begini. Ulangi pengajian saya dari awal sampai akhir. Hah? Sampai ada yang geblak-geblak nih. Pokoknya koyo kae ngono ya, enggak bisa. Putar video mbak oleh. Nah, Putar video. Tak putar video ya. video. Iya. Oh, jenengannya enggak kon ngulangi. Ini satu lagi untuk cowok ya. Pertanyaan untuk cowok itu adalah apa pertanyaannya? Gampang. Bentar. Kan dapat kan? Yang ke depan. 2 masjid yang disinggahi Rasulullah ketika Isra. Nah, iya baju merah tuh. Jangan emosi Mas. Senyum Mas. Wajahmu emosi loh. Aidil. Aidil. Masjidil Aqsa sama Masjidil Haram. Haram sih apa Aqsa dulu apa Haram dulu? Aqsa. Aqsa dulu. Ngawur sih dia, kamu kecil istilahnya. Makanya jangan emosi deh. Kalau emosi itu memang gitu. Bawaannya. Benar belum tentu ngamuk loh. Nah, terakhir untuk adik perempuan semakin kok gak ono isi ini Pak? Tenanan mbak? Orang ono ki. Oh iya masuk. Gitu loh iki. Gak ono, yo ono tuyul ngene kita iki. Iki lho delok iki. Gak ono isine, Pak. Tukar isi kan luang. Gak apa-apa, biar saya yang ganti. Isikan. Gak ono. Wah, Wah, malam ini tekor saya kata ini. Mau yang biru apa yang merah? Enggak, saya cuma nunjukkan aja. Saya kemarin di Siak itu habis hampir 5 juta Bu untuk anak-anak begini. Soalnya duit itu sudah mulai cacat. Memang anak perempuan tuh emang sampai mak-maknya podo rupanya. Anak laki-laki lu nggak ngalih sama bangku, anak wedok itu numpuk ya. Memang Pak. Aduh, bendahara umum tenan dasar iki. Untuk anak perempuan. Ini kalau 200 pertanyaannya cuma 2, yang dapat cuma 1. Apa saya pecah? pecah mbak.
Tak tukar ya. Enggak apa-apa. Pokoknya ini untuk yang hoki saja. Apa yang diambil Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj? Jawab nang. Jawab. Udah, malah saya. Cepat. Tunjuk tangan aja dulu. Cepat. Yang tunjuk tangan. Ayo maju. Kalau nggak bisa saya bantu di sini. Cepat maju. Yang mau dikasih uang itu. Malah ngobrol sama maknya. Tuh. Sini, nama siapa, Dok? Fania. Afan. Rafania. Rafania. Jawabannya apa, Dok? Sholat. Betul, Pak? Betul. Iya, 100.000. Yeay. Malam ini saya kelihatannya tekor bandar, Pak. Nasib belum jelas. Untuk cowok, Ayo siap-siap. si tone, berarti ya dia di sitokne. Iya yo, ini anaknya sopo gitu, solikin gitu ini. Si tone. Sebentar. Yang ibu, yang cewek udah, cowok lagi ya. Harusnya kalau begini nih yang keluar modal Pak Manajer. Harusnya PT kan duitnya miliaran, betul nggak? Tapi kan itu punya PT bukan punya dia. Lalu, Saya buat pertanyaan yang Ada isinya, mudah aja, nak? Le, yang mudah saja. ada isinya enggak? Ada. Perintah sholat yang pertama jumlahnya berapa rakaat? Ketahuan. 50. Maju aja kau. Maju aja. Maju. 3, 2, 1. Yang laki-laki salah semua loh. Jauh kali salahnya. Kalau masih apa mending-mending lah. 50. Banu. 17. Benar apa salah Bapak Ibu? Salah, Pak. Itu jumlah Fatihah. Maaf ya Mas. Kelas teman sih. Nah sini dulu. Robanu sini. Sini. Berapa tadi? 17. 17 apa 50? 17 apa 50? 50. Saya ulangi, sekali lagi kalau salah jawab ya nggak ada. 17 apa 50? 50. 50 apa 17 Bu? 50. 50 ya jangan sekali melas teman. Mau kalian dengarkan itulah kalau dengar ceramah Demikianlah ngobrol kuis kalian. kita Ya. pada hari ini. Eh, Masih ada tapi saya belum beli minyak. 2 lagi ya. Saya baru kali ini Pak tekor begini. Siap-siap. Mana gayamu? Jawablah. Caca itu tekan ini caca ya Allah. Anak Ayu Siti kita ini. Serius sedikit. Ini paling mudah nih. Ya sekarang tunjuk tangan. itu sudah remaja loh itu. Apa kendaraan yang dinaiki Nabi Muhammad? Itu dulu. Gue ya. Cewek, kamu kan cowok. Udah. Oh, ini gantian. Ya sini. Kan itu cewek Mas, nanti setelah ini. Lah kamu jawab kok dari tadi nggak ada yang bener. Sabar Le, sabar. Tapi semangat, Mbak. Suci jawabannya. Apa? Unta. Bener apa salah? Salah. Sini. Oh, enggak.
Buruk. Buruk namanya. Buruk ya. Ya, kamera yang perempuan. Kamu kan laki-laki, rata-ratamu ada itu. Nama? Zahra. Zahra artinya bisa bunga, bisa wangi, bisa cerdas, bisa pinter. Jawabannya? Buruk. Betul, Bu? Tuh. Ngapalah betul jawabannya. Harusnya kan jangan gitu. Salim. Ini terakhir. Saya nggak nanya karena dari tadi udah nungguin di depan meja. Terus kayak kakak sini mas. Udah sini gue. Udah sini. Nah. Salim, Mbak. Salim. Ini ngaji apa pasar sebetulnya ini? Pasar malam. Kan mengajinya masih satu lagi toh? Gimana? Ya kan tadi kan 3 toh, baru 2 kan? Iya. Masih 1, masih habis ini tunggu dulu. Jacob, nunggu apa gue? Nunggu apa gue? Pak RT kurang banyak tuh tadi kuisnya. Jadi coba amplopnya tuh tadi diisi apem, apa jeruk. Baik, yang terakhir kan tadi ada 3, 1 zikir, betul? 2 senang masjid, sholat, betul? 1 nih yang terakhir, apa itu? Rajulun lam yastasibba liwalidayhi qattu. Anak yang bisa, nek cara bahasa gampang ini, anak yang yang mampu menjaga kehormatan orang tuanya. Artinya kalau bahasa kitab artinya gini, anak yang tidak menyebabkan orang tuanya dicela. Kan ada orang tua tuh nama baiknya itu runtuh gara-gara anak kan? Semut. Ada, makanya orang Jawa punya pepatah, anak pola wong tua kepradah. Yang pola anaknya, yang terkena getahnya mak bapaknya. Banyak itu. Ada orang tua yang tercoreng nama anak orang tuanya, harga diri dan martabatnya gara-gara anak-anaknya ketangkep polisi dengan berbagai kasus. Itu kecoreng itu anak-anak seperti itu. Ada yang berkasus karena minta maaf anaknya itu minta maaf, betul, umpamanya hamil di luar nikah. Itu orang tua malu sampai nggak berani keluar rumah itu. Halo, sama orang tua jangan kurang ajar, jangan. Kamu mungkin sekolahnya pinter sampai sundul langit, tapi kamu sama sekali tidak punya hak untuk melawan orang tuamu, nggak boleh. Orang tua itu seperti Al-Quran yang sudah usang, dipegang rodol, ditengok nggak jelas. Kadang kita ngomong, dia ngomong nggak nyambung. Tapi kalau kamu nggak hormat, pasti nggak, insya Allah pasti kualat. Saya ulangi, kalau kamu nggak hormat sama orang tua, pasti kualat. Lah orang tua itu ada berapa? 3. Aba uka adalah 1. Bapakmu ada 3. 1. Alladzi waladak, orang tua yang melahirkan kamu, mak bapak kandungmu. Itu jangan kamu debat, jangan kamu lawan. Walaupun umpamanya gimana yo ngalah. Bu, kalau merumah orang tua yang udah sepuh di atas 50-60 tahun yang merepet, resepnya 3. 1 diam, 2 menang, 3 mendel. Bodoh aja. Jangan kamu lawan, nanti kalau mengganjal di hatinya rizkimu seret. Saya ulangi, jangan kamu lawan, nanti kalau kamu lawan dia ada marah dalam dadanya, rizkimu orang insya Allah pasti seret. Halo? Nanti aku malian gini-gini. Aku akhirnya omongan tadi pertanyaannya. Tenang, masih ada lagi pertanyaannya. Setelah sholat subuh, orang tua yang kedua, alladzi zawwajaka ibnatak, orang yang menikahkan anak perempuannya kepadamu, mertuamu itu orang tuamu. Jangan kamu lawan, walaupun tak sama dengan mak bapak kandung, tidak boleh kau beda-bedakan.
Banyak orang itu Bu, kalau mak bapak kandungnya datang ramah, kalau mertuanya datang dicuekin. Ada? Uangnya teko? Aduh, tidak boleh. Siapa yang hari ini menjadi menantu yang baik bagi mertuanya, nanti akan Allah datangkan menantu yang 2 kali lebih baik daripada dirinya. Siapa yang hari ini menjadi menantu yang jelek kepada mertuanya, nanti akan Allah datangkan mantu yang lebih buruk daripada dirimu. Hati-hati itu. Saya mau cerita tapi udah terlalu malam sih. Boleh? Boleh, Pak. Ada besok libur ya? Kowe libur apa orang ngawur iki? Ya ya apa-apa. Bu, ada seorang sakit, sakitnya ringan, tidak bisa ngentut. Gak iso. Berobat rumah sakit awal Bros, Aulia sampai Prima, puluhan juta di Pekanbaru tak bisa. Bawa ke Melaka, habis ratusan juta, operasi mengeluarkan angin, nggak bisa. Lalu kata dokternya begini, Puan, perempuan ini perempuan dia, perempuan, cobalah cek Puan telepon saudara mara yang ada di Indonesia. Kalau ada salah-salah, minta maaf lah. Kalau ada barangkali khilaf-khilaf, minta ikhlaskan. Dia sambil nangis teleponan, minta maaf. Ternyata yang dia telepon sama Bu, ibunya, ibu kandungnya, bukan ibu mertuanya. Kok bisa begitu? Dulu waktu masih miskin biasa, setelah jadi anggota DPRD, aku gak usah ngomong wong endi. Mertuanya diusir, jengkel mertuane. Kejengkelan yang dalam hatinya nyumpet di silitnya mantunya. Setelah kata mertuanya, saya ikhlaskan, saya halalkan, alah 5 menit keluar tuh semua antutnya. Ini tenang, bukan ngarang cerita, saya nggak usah ngomong namanya. Hati-hati. Ibu punya suami, suami itu tempat surganya di telapak kaki maknya. Sementara surga istri ada di telapak kaki suami. Kalau suami berbakti sama orang tua, jangan terlalu berlebihan kalau ibu marahnya. Karena apa? Ingat, kalau ibu punya anak laki-laki, lalu suami ibu sampai kemudian nggak bisa berbakti kepada orang tua gara-gara ibu larang-larang, nanti anak laki-lakimu akan berlaku yang sama kepadamu. Pak, kata siapa? Loh, Rasulullah dawuh ini, dengarkan baik-baik. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kamu pada mak bapakmu, nanti anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Wah, itu hadis yuk. Yang ketiga, aba'ukalladzi 'allamak atau alladzi 'allamak, orang tua yang ngajari kamu ngaji. Itu kiaimu, ustadzmu, buyamu, syekhmu yang ngajari kamu ngaji itu harus dihormati, nggak boleh kau rendahkan. Lah kadang-kadang pas ngaji alim bak begini sama guru hormat, udah besar-besar kayak gitu, udah nggak ada hormat-hormatnya sama Pak Guru. Kadang suruh nyium tangan malah katanya sama-sama manusia. Oh, geblek. Geblek itu. Pak, harga satu motor berapa? 15 rata-rata 20 ya. Mobil 300 juta taruh ya. Bodoh berapa harganya? Nggak bisa dengan angka. Makanya kalau ada orang dari nggak tahu jadi tahu, nggak bisa dinilai dengan harta, nggak bisa. Bodoh tuh nggak bisa dibeli dengan harta. Maka bersyukurlah kalau ada yang ngajari, sholat, itu nggak bisa dinilai dengan angka apapun. Kadang hormati aja nggak bisa kok. Oleh karena itu minta maaf, apalagi kepada mak bapak kandung. Jangan sampai dia yang ngajari ngomong, sekali tua kita pula yang sok-sokan lebih pinter ngomong daripada dia. Dia yang ngajari kita berjalan, setelah tua kita pula yang sok-sokan lebih tangguh daripada mereka. Sebenar apapun kita pada mak bapak kita, jangan sampai berperilaku yang menyakiti hati mereka. Jangan sampai berperilaku yang membuat mereka menjadi tidak terima dengan apa yang ada pada diri kita.
Ingat baik-baik, siapa yang kepingin rizkinya lancar, rumah tangganya tentram, anaknya soleh-solehah, kemudian cita-citanya terkabul, lalu semuanya menjadi lapang, maka raih tangan mak bapakmu, minta ridho dan restunya kepada mereka, lalu biarkan mereka yang memintakan kepada Allah. Seluruhnya akan kejadian itu. Kenapa begitu? Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Pertanyaan penutup. 1. Untuk anak laki-laki. Habis ini kita selesai. Sebutkan 1 di antara 3 hal yang dikatakan malaikat penghuni langit kepada Rasulullah. Kamu boleh, kamu tunjukkan aja sini. Maju saja nggak apa-apa mas. Maju. Itu anak-anak itu saja. Nama? Cicil. Siu. Siu siapa? Tambah pusing kepalaku. Jawabannya Cio. Selalu menjaga kehormatan orang tua. Selalu menjaga kehormatan orang tua. Betul bu? Betul? Betul. Lagi orang nyimak betul. Walam yastasibba liwalidayhi qattu. Betul. Kamu nunggu apa? Ya, berdiri sini dulu. Perempuan 1. Kalau mau jangan tunjuk tangan lah kau. Macam mana ini? Sebutkan 2 di antara 3 yang dipesankan malaikat tentang orang-orang yang kelak akan di bawah arasnya Allah. Susah kali memang kau yang tak bisa jawab. Katanya susah kali. Itu tunjuk tangan. Oh enggak. Ayo, yang perempuan, yang cewek, yang laki-laki diem. Nah, berarti pertanyaannya 1. Oke. Ketinggalan setengah. Alhamdulillah. Ibu-ibu ada yang mau nyoba? Enggak? Nah, saya tahu ibu-ibu malu. Dalam kurung enggak tahu. Moga-moga barokah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni semua ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzama sabil matani an taftaha lana bi kulli khair wa anta tafaddala alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa anta tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa anta tahfazna bi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina wa ahlaka wa ahli qaryatina min kulli mihnah wa fitnah wa bu'si wa dair. Innaka waliyyu kulli khair mutabaddilun bi kulli khair wa mu'ti bi kulli khair ya Allah ya arhamar rahimin. Amin. Ayo amin ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbayana shaghira jami'il mu'minina wal mu'minat
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك الجنة، إنا نسألك رضاك والجنة وما يقرب إليها من قول وفعل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقرب إليها من قول وفعل ونية واعتقاد، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة، ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة، ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Bapak Ibu, kalau ada yang kepanggil nama tersebut namanya kata yang kasar menyinggung hati perasaan siapapun yang hadir, saya Ahmad Sirojul Munir minta maaf nggih. Mohon ridhonya nggih. Mohon ikhlasnya nggih. Atur suwun terima kasih. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.